Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngawas kitab Asrarul Jima', lanjutan dari bab sebelumnya yang menjelaskan da'watun lil jima'i, seruan untuk melakukan al-jima'. Waqala Ibnu Rumi berkata, u'aniquha wan nafsu ba'du musyawwiqatun ilaiha wa hal ba'dal inaqi tadani. U'aniquha, aku memeluknya, memeluk kekasih. Setelah aku peluk, wan nafsu ba'du musyawwiqatun, ternyata diriku, jiwaku setelah pelukan itu musyawwiqatun, merindukan ilaiha kepadanya. Wahal ba'dal inaqi tadani, tidakkah setelah pelukan, setelah saling memeluk, tadani, ada kedekatan. Orang yang kangen pada kekasihnya, maka obatnya adalah bertemu. Tapi setelah bertemu, ia pengennya berpelukan. Ternyata setelah dipeluk, kerinduan itu masih menyala, masih berkobar. Sehingga ada bahasa wahal ba'dal inaqi tadani, tidakkah setelah saling memeluk itu ada kedekatan. Lalu katanya Ibnu Rumi, wa althumu faha, lalu aku kecup mulutnya, kaitazula sababati, agar luapan cinta, luapan rindu ini hilang. Tapi apa yang terjadi? Fayashtaddu ma ulqiya minal haimani, ternyata luapan cinta yang terjadi itu semakin dahsyat. Dipeluk sudah, karena masih kangen, akhirnya dikecup agar hilang kerinduannya. Ternyata semakin dahsyat. Walam yaku miqdarul ladzi bihi minal jawa liyashfiyahu ma tarshufu syafatani. Ternyata kecupannya dua bibir itu yang telah mengecup kepada kekasihnya belum cukup untuk mengobati cinta yang luar biasa, kerinduan yang bergelora. Ka'anna fuadi laisa yashfi ghalilahu, seolah-olah hatiku ini belum sembuh atas hausnya, atas dahaganya. Siwa an ara ar-ruhaini tamtazijani, selain aku melihat dua ruh tamtazijani, menyatu. Ini kalau sudah dua ruh menyatu, berarti dua tubuh juga menyatu. Dalam syair ini kita memahami betapa dahsyatnya cinta, betapa dahsyatnya rindu kepada kekasih. Bahkan orang yang kangen kepada kekasihnya, ia pengen bertemu. Setelah bertemu, ternyata kerinduan itu masih bergelora. Pengennya bersentuhan, berpelukan. Ternyata setelah berpelukan, katanya Ibnu Rumi, itu pun juga belum mampu untuk mengatasi kerinduan yang terjadi. Lalu kemudian aku kecup bibirnya agar hilang kerinduan dan cinta yang bergelora ini. Ternyata yang terjadi semakin dahsyat dan luar biasa. Ternyata kedua bibir yang sudah mengecup kekasih ini belum cukup mampu untuk mengatasi kerinduan yang terjadi. Seolah-olah hati ini belum sembuh, belum terobati atas dahaga dan hausnya, kecuali melihat dua ruh saling menyatu, dua tubuh saling menyatu atau bersetubuh. Kalau suami merindukan istrinya atau istri merindukan suaminya, kemudian berlanjut sampai pada makom al-jima', oke, bagus dan luar biasa. Tapi bagaimana dengan pecinta yang gak jelas, pecinta picisan, pecinta yang sedang tersesat di jalan? Dalam kondisi ini, keimanan dipertaruhkan, ketakwaan dipertaruhkan. Makanya kepada rekan-rekan, para mahasiswa, mahasiswi yang sedang jatuh cinta atau mungkin sedang pacaran, jangan sampai kalian melakukan yang seperti ini. Segera dihalalkan. Baru kalau sudah halal, bisa melakukan seperti ini. Seperti itu. Waqad rawa, sungguh telah meriwayatkan At-Tabrani, Imam At-Tabrani fil Awsati, dalam kitab Al-Awsat, min hadis Ibni Abbasin, dari hadisnya Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Anna rajulan, bahwasannya seorang lelaki, qala, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indana yatimatun, kami ini memiliki anak perempuan yatim. Qad khatabaha rajulani, telah dilamar oleh dua lelaki. Musirun, yang satu itu kaya, wa mu'sirun, dan yang satunya itu miskin. Wahia, sedangkan adapun wanita yatim, anak yatim ini, tahwal mu'sirah, ia mencintai pada yang miskin. Ia menyenangi, mencintai lelaki yang miskin. Wa nahnu, sedangkan kami, nahwal musirah, kami mencintai yang kaya, lelaki yang kaya. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, lam yura lil mutahabbaini mithlu tazwiji, tidak nampak bagi kedua orang yang saling mencintai seperti pernikahan. Artinya, wanita dan lelaki yang saling jatuh cinta, keduanya itu pengennya menikah. Waqalat, berkata Hindun bintul Muhlib, Hindun putrinya Al-Muhlib, ma ra'aitu, aku tidak melihat, li salihin nisa'i wa syirarihinna, lelaki yang patut, lelaki yang tepat untuk kaum perempuan dan keburukannya kaum perempuan, khairan, yang lebih baik, min ilhaqihinna, daripada menyertakan, mengikut sertakan kaum perempuan itu, biman yaskunna ilaihi minar rijali, dengan kaum lelaki yang mereka ini merasa tenang, merasa tentram. Dengan kata lain, nikahkan mereka, nikahkan kaum perempuan itu dengan lelaki yang dicintainya, di mana mereka itu merasa tenang dengan lelaki itu, karena mereka adalah sosok yang pantas untuk perempuan itu dan keburukan yang ditimbulkan oleh perempuan. Wala rubba maskunin ilaihi ghairu ta'il, banyak sekali lelaki yang dijodohkan itu malah tidak bermanfaat. Ini kalau kita maknai rubba maskunin dengan bermakna banyak sekali, karena maknanya rubba juga bermakna sedikit sekali. Akan tetapi jika kita menelusuri pernyataan sebelumnya, Hindun bintu Al-Muhlib ini mengkritik dengan perjodohan yang terjadi, karena kadang banyak sekali perjodohan itu yang tidak bermanfaat. Menurut pendapatnya Hindun bintul Muhlib, wasakanu ala kulli halin awfaq, sementara ketenangan dalam setiap kondisi, aufak, itu lebih dicocoki. Tapi tetap kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang belajar ilmu agama, tetap kita kembali pada akar, yaitu ad-din, fakhtar bidzatiddin, taribat yadak. Jadi bukan mengedepankan cinta, tapi yang dikedepankan adalah keimanan, ketakwaan, dan bagaimana ia berpegang teguh dengan agama atau tidak. Karena urusan cinta itu bisa dibangun dari awal, dari nol sampai betul-betul jatuh cinta, meskipun sebelumnya tidak ada cinta sama sekali.